warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Elian Eko Saputro. Saya mahasiswa Universitas Islam Madura, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang paradigma pendidikan anak usia dini. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu hakikat pembelajaran anak usia dini. Yang kedua itu ada paradigma pendidikan anak usia dini. Yang ketiga itu ada 7 inteligensi anak usia dini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan hakikat pembelajaran anak usia dini. Sudah kita ketahui bersama, anak usia lahir sampai memasuki pendidikan dasar merupakan masa kemasan atau golden age, sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan manusia yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Pembelajaran anak usia dini yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses transfer ilmu pengetahuan. Yang kedua, paradigma pendidikan anak usia dini. Secara global dalam pemaknaan kata paradigma mengandung arti model atau pola. Jadi dengan demikian, paradigma merupakan sebuah model atau pola yang terskema dari beberapa unsur yang sistematis, baik secara filosofis, ideologis, untuk dijadikan acuan visi hidup baik secara personal, perorangan maupun secara kolektif atau secara umum untuk masa depan. Khususnya di negara Indonesia, ideologi itu mengacu kepada Pancasila. Pancasila merupakan paradigma yang lahir dari kearifan bangsa yang dijadikan sebagai visi membangun seluruh dimensi manusia. Artinya, yaitu pendidikan yang ditujukan untuk membangun seluruh dimensi manusia, baik dari segi sosial, emosional, motorik, akademik, spiritual, dan kognitif. Pendidikan holistik di sini ditujukan agar orang berkembang secara menyeluruh. Yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa belajar itu bukan hanya duduk di bangku kelas, mendengarkan guru menerangkan, mengerjakan soal-soal, mendapatkan nilai yang bagus, dan mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Tetapi jauh lebih luas daripada itu. Belajar itu sendiri adalah sebuah proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bisa didapatkan dengan cara apa saja. Bagi anak usia dini, bermain termasuk aktivitas belajar. Hakikatnya belajar itu adalah merefleksikan pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari aktivitas-aktivitas yang dilalui oleh anak tersebut. Nah, yang ketiga atau yang terakhir dari poin ini yaitu adalah saya akan menjelaskan 7 inteligensi anak usia dini. Yang pertama yaitu inteligensi linguistik atau kecerdasan linguistik. Jenis kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam berbahasa, baik dalam bentuk lisan maupun saat berbicara. Kecerdasan linguistik ini bisa kita lihat ketika anak sedang membaca, cepat bisa mengeja kata dengan baik, suka menulis, suka berbicara, dan mendengarkan cerita. Yang kedua, kecerdasan logika atau matematis. Jenis kecerdasan ini bisa ditandai ketika anak tertarik dengan angka-angka, menyukai matematika, dan hal-hal yang berbau dengan sains maupun yang berhubungan dengan logika. Nah, untuk mengasah pengetahuan dalam segi ini, berikan anak-anak alat berhitung seperti balok hitung, puzzle-puzzle, hingga timbangan pengukur berat. Maka di situ anak-anak akan mampu mengasah kecerdasan logika
atau kecerdasan sistematis ini. Yang ketiga, kecerdasan intrapersonal. Anak dengan tipe kecerdasan ini cenderung lebih suka bermain menyendiri atau bermain sendiri. Namun, kecerdasan tipe seperti ini bisa mengatur emosinya dengan baik. Yang keempat, kecerdasan interpersonal, yaitu ini kebalikannya dari kecerdasan intrapersonal, yang mana anak yang memiliki kecerdasan seperti ini lebih suka bermain berkelompok atau bermain dengan orang banyak. Anak yang memiliki kecerdasan seperti ini memiliki empati dan mampu memahami perasaan orang lain. Yang kelima, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini adalah kecerdasan yang paling mudah dideteksi oleh pendidik atau guru ataupun oleh orang tua, di mana kecerdasan ini antara lain anak suka bernyanyi, anak suka menari atau menggoyang-goyangkan badan. Saat di dalam kelas anak suka memukul-mukul kursi ataupun alat-alat lain yang mampu menghasilkan bunyi, dan mampu mengingat lagu dan menyanyikan lagu yang sering didengarkan oleh anak tersebut. Yang keenam, kecerdasan spasial. Anak yang memiliki kecerdasan seperti ini biasanya terlihat dari kesukaannya saat menggambar, mencoret-coret kertas, mewarnai, suka berimajinasi, hingga suka bermain bangunan seperti membangun balok, menyerupai bangunan yang sesungguhnya. Yang ketujuh, kecerdasan kinestetik. Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik ini dia itu suka berolahraga, menari, menyentuh berbagai benda, dan anak itu mampu mempelajarinya atau membuat sesuatu dengan tangannya. Nah, untuk mengetahui atau membuat kecerdasan seperti ini semakin meningkat, berikan anak kantong pasir untuk mereka membuat imajinasi bangunan dari pasir, seperti bangunan rumah-rumahan atau apa yang dikehendaki oleh anak tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.